Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi, kembali dengan Pak Reynald Kasali. Ini Pak Reynald, apa tanggapan Anda terkait dengan ini bukan lemahnya daya beli, tapi melainkan adalah perpindahan tren ekonomi dari konvensional menuju e-commerce? Ya, begini, tadi Pak Raden mengatakan bukan hanya di Indonesia, itu benar sekali. Sejak 2 tahun yang lalu kita baca berita di Amerika Serikat saja yang namanya Macy's, Walmart, Kmart, itu banyak yang tutup gitu. Yeah. Jadi penurunannya luar biasa dan belakangan kemudian kita lihat juga Amazon masuk dan Amazon itu laku karena mendatangkan Alexa, robot yang bisa bicara, yang bisa ngomong itu memberitahu apa yang harus dibeli dan lain sebagainya. Jadi produsen retail itu memang yang dunia konvensional ini menjadi repot. Nah, celakanya kita ini aturan-aturan lebih banyak berpihak kepada konvensional dan agak sulit bagi pelaku-pelaku ini untuk switch masuk ke dalam dunia yang non-konvensional. Itu pertama. Kedua, selain konvensional kepada online, itu juga terjadi peralihan karena adanya pilihan-pilihan. Jangan lupa kalau perbaikan ekonomi, masyarakat itu pasti switch, pasti bergeser. Tadinya tidak punya sepeda motor, dia beli sepeda motor. Sepeda motor 1 dia pengen tambah jadi 2, jadi 3, jadi 4. Belakangan mereka berpikir 2 dijual, mereka beli mobil yang murah. Muncul LCGC. Dulu tidak ada low cost green car yang harganya di bawah 100 juta. Sekarang mereka bisa jadikan 2 sepeda motor dijual, dijadikan down payment untuk membeli mobil murah. Nah, jadi switch itu tidak hanya terjadi dari dunia konvensional ke dunia online, tetapi karena banyaknya pilihan masuk, dan Anda bisa lihat dari data BKPM, investasi asing yang masuk dalam beberapa tahun terakhir ini baru mencapai produksinya di akhir tahun lalu dan kemudian bergerak pada tahun ini, sehingga pilihan masyarakat begitu luas saat ini. Nah, kalau pilihan begitu luas, tentu akan terjadi penurunan pendapatan bagi pemain-pemain lama. Jadi incumbent ini memang sedang mengalami banyak goncangan dan itu tidak hanya khas di Indonesia. Saya membaca pidatonya Perdana Menteri Singapura tahun lalu. Dia kemudian langsung membuat planning dan Februari kemarin saya diundang ke Singapura dan mereka menunjukkan bahwa 125.000 penduduk Singapura yang bekerja di sektor retail itu terancam dan mereka sudah mempersiapkan menjadikan mereka pekerja di sektor rumah makan misalnya. Kemudian mereka juga dialihkan untuk masuk ke dunia online. Dan hasilnya salah satunya waktu itu yang mereka presentasikan adalah Shopee yang sekarang mulai dijual di Indonesia itu, di Bidik. Dan saya ditunjukkan mereka taruh orang di Balikpapan, mereka taruh orang di Merauke dan lain sebagainya. Bayangkan negara kita juga dikepung oleh hal seperti itu. Jadi ini banyak pilihan, memang negara telah berubah menjadi satu kesatuan global dengan negara lain. Banyak anak-anak muda yang belanja misalnya kosmetik dari Korea itu di perdagangan secara online itu juga banyak di sini. Jadi Indonesia kali ini tengah menjadi rebutan bukan hanya oleh pemain-pemain Indonesia tetapi juga pemain global, sehingga sebetulnya kalau kita lihat daya belinya ada, cuman pilihan sangat luas, bisa kepada pelaku Indonesia, bisa juga kepada pelaku-pelaku asing dari luar negeri. Nah, itu dia yang akhirnya dikatakan pemerintah bahwa sebenarnya terkait dengan daya beli ini tidak terpengaruh karena optimisme pasar begitu tinggi terlihat dalam e-commerce yang nampaknya juga makin membesar, ataupun kita lihat juga konsumennya juga semakin tinggi seperti itu karena tren pertumbuhan e-commerce di Indonesia pun semakin tinggi. Bahkan ada mengatakan bahwa Indonesia pun menjadi sebuah target dari e-commerce asing seperti itu. Oh iya, makanya ini adalah warning kepada pelaku-pelaku kita agar meningkatkan kualitas layanan dan sebagainya, dan juga kepada regulator agar tidak mempermudah begitu saja pelaku-pelaku asing. Saya kasih contoh misalnya saja besi baja. Besi baja Indonesia ini diambang kehancuran, walaupun kita sudah bekerja sama dengan Nippon Steel dari Jepang dan juga Pohang dari Korea. Kenapa? Karena sekarang ketentuannya pajak dari ASEAN plus China itu pajaknya dibebaskan menjadi 0%, dari 15% menjadi 0%. Kalau mereka mencampur sedikit saja alloy. Nah, kalau tidak diperiksa dengan baik, itu mereka hanya mencantumkan label, itu dikasih nama ada 0,sekian% alloy, itu pajaknya sudah 0%. Dan harganya menjadi sangat murah. Bayangkan itu bertarung dengan pabrik besi baja kita. Dan di negaranya, di China sebutlah, itu kapasitasnya sudah sangat besar. Skala ekonomisnya itu luar biasa. Sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah.
dan di sana sedang over capacity. Iya, Anda melihat berarti e-commerce regulasi ini perlu diperbaiki. Oke. Anda melihat Pak Renald bahwa e-commerce yang saat ini ada lebih banyak dikuasai oleh e-commerce asing dibandingkan dengan e-commerce lokal seperti itu? Oh, saya tidak melihat. Kalau e-commerce saya kira Singapura saja takut dengan e-commerce Indonesia. Malaysia juga takut. Sudah secara fisik mereka belanjanya di Bandung, di factory outlet Indonesia, dengan menggunakan AirAsia mendarat di Bandung. E-commerce-nya itu Indonesia relatif kuat, tetapi mereka juga memerlukan permodalan yang sangat besar dan sekarang menawarkan melalui venture capitalist dari Jepang, dari Silicon Valley, dari China, Alibaba masuk sini. Beberapa e-commerce Indonesia itu sudah pitching dengan Alibaba dan lain sebagainya. Jadi bisa saja saham terbesar itu juga pindah ke perusahaan-perusahaan asing yang bersedia memberikan modal yang lebih besar. Nah, persoalannya adalah di dunia perbankan ini OJK tidak begitu membuka tempat untuk fintech Indonesia. Jadi akibatnya kita hanya mengandalkan modal-modal dari dalam negeri. Padahal di luar negeri itu banyak negara yang mempunyai modal negatif, biaya modal yang negatif, sehingga kita bisa mendapatkan pendanaan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan biaya di dalam negeri. Oke, baik. Saya ke Pak Raden Pardede. Ini kalau Anda melihat pergerakan dari pertumbuhan e-commerce di Indonesia seperti apa? Apakah yang memang dilihat dari Pak Renald Kasali bahwa sebenarnya pergerakan e-commerce saat ini sebenarnya warning nih untuk pemerintah seperti itu? Iya, warning. Tapi saya harus ini dulu, klarifikasi dulu ini, bahwa e-commerce itu naik. Ya. Tapi e-commerce itu mungkin kalau dibandingkan dengan total retail keseluruhan, juga mungkin paling sekitar 15%-an itu. Memang kenaikannya tajam. Jadi dia belum bisa menggantikan ini. Yang kita khawatirkan nanti, dan ini yang kita harus siapkan adalah, yang kita sebutkan tadi, jumlah orang yang bekerja di sektor perdagangan ini, kalau tidak salah itu sekitar 20 juta orang. Nah, kalau ini nanti digantikan, katakan setengahnya, oleh e-commerce ini semuanya, ya, semuanya lewat online, Tokopedia, Bukalapak, ya, kemudian Lazada, semua lewat situ penjualannya. Katakan 10 juta orang tidak punya pekerjaan. Apa pekerjaan mereka nantinya? Kan ini tidak punya income. Kalau dia tidak punya income, dari mana dia daya belinya? Jadi kita harus antisipasi ke sana. Ya. Itu yang kita harus persiapkan. Kalau ini terus yang terjadi, maka sebetulnya yang terjadi adalah terjadi lapangan pekerjaan yang hilang dalam jumlah yang sangat besar sekali. Dan kemungkinan mereka tidak siap untuk masuk ke dunia yang lebih baru tadi ini. Dan itu menjadi persoalan. Nah, itu yang harus di-solve. Nah, jadi yang saya katakan tadi benar, ada yang sebagian ke e-commerce. Tapi lanjutannya apa? Apa yang harus dilakukan? Ya. Kemudian data-data yang saya katakan tadi mix dia. Ada yang naik, ada yang turun. Jadi belum pasti juga, belum ada ketentuan yang bisa menunjukkan bahwa ini memang naik atau turun seperti itu. Tapi jelas di sini terjadi perlambatan ekonomi. Penciptaan lapangan kerjanya menurun di sektor-sektor yang kita sebutkan tadi. Kalau itu terjadi, penciptaan lapangan kerja menurun, maka pendapatan mereka akan berkurang. Itu yang kemudian akan memutar konsumsi mereka selanjutnya, yang nanti tidak bekerja akan tidak ada. Oke, baik Pak Raden Pardede dan juga Pak Renald Kasali, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.